Selamat bertemu kembali. Kita akan masuk ke materi yang berikutnya, melanjutkan pertemuan yang lalu. Dan hari ini topiknya adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Lanjut, Ibu akan ingatkan kembali standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi silahkan kalian lihat dan baca sendiri untuk kuantitas penduduk. Kuantitas adalah jumlah. Jadi kalau jumlah sesuatu yang dapat dihitung. Nah, untuk mengetahui jumlah penduduk ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah natalitas atau kelahiran. Yang kedua adalah mortalitas atau kematian. Dan yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Coba kalian lihat anak ini. Lucu bukan? Jika bayi ini lahir satu orang dalam satu keluarga, tentu di keluarga itu menambah satu orang. Di RT itu nambah 1. Daerah itu nambah 1. Provinsi di mana dia tinggal tambah 1. Dan tentu saja di Indonesia juga bertambah 1 orang. Oh iya, bahkan juga bisa. Di dunia ini dengan bertambahnya 1 bayi yang lahir ini juga bertambah 1. Bagaimana kalau 2? 3, 4. Bahkan saat virus corona sekarang ada, juga masih ada bayi-bayi yang lahir. Di bayi yang lahir bahkan mereka sudah dipasang tuh face shield untuk menghindari mereka. Tingginya tingkat kelahiran akan menyebabkan jumlah penduduk semakin banyak. Jika penduduknya banyak, harus diimbangi dengan ketersediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, sarana pendidikan, lapangan pekerjaan, dan juga sarana transportasi. Jika kebutuhan utama tidak terpenuhi, dapat berdampak juga pada dampak sosial, misalnya kemiskinan, wilayah di Indonesia dan mungkin juga ada di sekitar kita. Ada beberapa saudara kita yang dipanggil Tuhan karena terkena virus ini. Kalau tadi jumlah penduduk yang banyak, jika ada 1 orang saja yang meninggal, tentu juga akan mengurangi jumlah penduduknya. Jadi kalau 1 berkurang 1 di daerah itu, di tempat itu, provinsi itu, pulau itu, juga di Indonesia. Untuk data yang terakhir, ini 3 Juli, yang terkena virus corona ini sekitar 60.695. Yang meninggalnya 3.036 orang. Walaupun memang puji Tuhan ada yang sembuh lebih dari 27.000 orang. Jadi, semakin banyak orang yang meninggal, maka semakin berkuranglah jumlah penduduk. Dan ini tentu menjadi masalah juga bagi kita karena semakin banyak yang meninggal, berarti tingkat kesehatan atau pelayanan kesehatan juga menjadi hal yang utama. Oleh karena itu, anak-anak, selama memang kita masih harus belajar di rumah, tetap ikuti sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, kalian juga bisa tulis nih di buku kalian. Nanti cari sumbernya di internet. Kira-kira selain disebabkan oleh virus corona, apalagi yang dapat menyebabkan kematian atau
mortalitas. Dan juga kita akan bahas nanti pada saat kita bertemu di Google Meet ya. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah migrasi atau perpindahan. Nah, perpindahan ini sebenarnya bisa dikelompokkan, nanti ada perpindahan yang sifatnya nasional atau internasional. Nah, khusus yang hari ini kita akan bahas yang nasional dulu. Yang pertama adalah urbanisasi. Nah, di sekolah dasar atau kalian di SD, kelas 4 atau 5, materi ini sudah diberikan. Jadi ibu hanya akan mengulas sedikit atau mengulang sedikit. Ya. Jadi kalau urbanisasi, itu dilihat di situ, wah, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, nanti apa faktor yang mempengaruhi mereka berpindah? Kenapa mereka berpindah? Apa alasannya mereka berpindah? Daya tarik apa yang menyebabkan orang desa pindah ke kota? Atau kebalikannya? Ada masalah apa di desa sehingga mereka harus pindah ke kota? Tentu itu juga harus nanti kita bahas dan kalian juga bisa mencari dari sumber-sumber yang ada. Adalah evakuasi. Nah, kalau evakuasi pindahnya seperti dipaksa gitu ya. Karena banjir atau bencana alam, sehingga dia harus meninggalkan tempat yang tidak aman atau tidak nyaman ke tempat yang aman. Transmigrasi. Nah, untuk transmigrasi ini juga masih ada beberapa tuh yang keliru. Jadi kalau transmigrasi biasanya dikatakan dari yang padat ke yang jarang. Memang nggak salah sih. Tapi yang padatnya dan yang jarangnya ini harus dari satu pulau ke pulau yang lain dalam satu wilayah, yaitu Indonesia. Jadi kalau misalnya dari Bandung nih, mau ke Cimahi, ya tentu bukan dikatakan transmigrasi atau wah udahlah dari Jakarta pindah aja ke puncak tuh. Itu juga bukan dikatakan dengan transmigrasi. Gitu ya, Nana. Sekarang coba kalian tuliskan bagian ini ya dalam catatan kalian untuk mengingat kembali tadi ya bahwa jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah natalitas, Ibu tandai dengan warna biru tanda plus, berarti bertambah. Yang kedua, Ibu kasih warna merah dan dikasih tanda min atau kurang, karena itu adalah mortalitas. Sedangkan yang warna hijau itu adalah migrasi, di situ ada tanda plus atau min. Karena migrasi adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, maka daerah yang ditinggalkan akan berkurang, sedangkan daerah yang didatangi akan bertambah. Bagaimana caranya kita menghitung jumlah penduduk? Seperti Indonesia nih, 275 juta. Ya, atau misalnya tetangga kita, negara di China, lebih dari 3 miliar penduduknya. Gimana ngitungnya? Nah, untuk di Indonesia, ada 3 cara untuk menghitung jumlah penduduk. Yang pertama adalah sensus, yang kedua survei, yang ketiga adalah registrasi. Nah, tahun 2020, di tepatnya bulan Februari, itu ada sensus penduduk nasional. Kalian bisa tanyakan tuh sama mama, sama papa. Ma, pa, udah sempet sensus online belum? Kalau sudah, berarti kalian sudah tercatat secara nasional menjadi satu
dari 275 juta penduduk Indonesia. Nah, tentang penjelasan apa itu sensus, survei, registrasi, selain kalian bisa mencari nanti dari sumber dari internet, ya, atau dari buku cetak kalian, atau sumber lain, nah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kualitas atau mutu penduduk. Yang pertama adalah tingkat pendidikannya, yang kedua tingkat kesehatan, dan yang ketiga adalah tingkat pendapatan atau tingkat ekonomi. Kita bahas yang pertama tentang tingkat pendidikan. Pendidikan menjadi kunci utama untuk meraih sesuatu. Jenjang pendidikan di kita mulai dari ada PAUD, ya, kemudian TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dengan harapan nanti ya, semakin tinggi pendidikannya, maka semakin mudah kita dalam melakukan kegiatan sesuatu, mendapatkan pekerjaan, ya, menyelesaikan masalah, dan berperan penting terutama untuk pembangunan negara Indonesia. Di satu sisi seperti kalian nih ya, kita di Berita Penabur memiliki fasilitas yang lengkap, ya, gedung yang bagus, ya, kuota nggak masalah, buku-buku ada. Tapi di tempat-tempat lain, di daerah lain, termasuk di wilayah Indonesia, masih banyak sekali yang sekolahnya juga tidak memadai, buku-buku mungkin juga tidak lengkap. Nah, dalam kondisi seperti sekarang, saat PJJ atau pembelajaran online, tentu mereka mengalami masalah, mengalami kendala. Oleh karena itu, anak-anak, jadi apa yang kalian miliki saat ini, terutama kesempatan belajar, fasilitas yang mama papa kasih, semuanya harus dimanfaatkan dan disyukuri sebagai bagian dari peningkatan pendidikan. Ya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan lagi. Bisa lihat di LKS-nya, atau kalian tuliskan di catatan. Apa faktor yang mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya, dan apa faktor penghambatnya? Ulangi ya. Apa faktor pendukung dan apa faktor penghambatnya. Nah, ini sama kita akan bahas nanti pada saat kita pertemuan di Google Meet. Bagaimana yang kedua adalah tentang kesehatan. Kesehatan tadi menjadi hal yang utama. Orang yang sehat berarti bisa melakukan setiap aktivitas. Jika kesehatannya baik, kesehatan penduduk baik, ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang baik, makanan yang cukup, makanan yang sehat, tentu ini akan membuat tingkat kesehatan penduduk Indonesia juga baik. Nah, semakin tinggi tingkat kesehatannya, maka otomatis juga menjadi indikator kualitas penduduk Indonesia yang baik. Tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Banyak saudara kita di Indonesia, bahkan juga mungkin di sekitar kita nih, masih ada yang kondisi kesehatannya tidak baik. Lingkungan yang kumuh, kemiskinan, ya, bisa menjadi salah satu penyebabnya. Bahkan beberapa balita yang harusnya bisa tumbuh dengan baik, mereka kekurangan gizi. Mereka tidak mendapatkan gizi yang seimbang.
bagaimana kalian walaupun di rumah nih, ya, tetap menjaga kesehatan. Nah, sekarang sama tuh, lakukan lagi ya, lihat LKS-nya. Atau kalian tuliskan di buku catatannya. Nih, coba sebutkan upaya yang kalian lakukan untuk menjaga kesehatan kalian selama pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah tentang pendapatan. Pendapatan, orang biasanya identiknya dengan uang tuh. Nah, kalau uang berarti diperoleh dari bekerja. Jika pendapatannya cukup, maka tentu saja tadi kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan, atau tambahan lain misalnya nanti ada rekreasi, atau bahkan yang lain investasi bisa dilakukan. Kita juga tahu bahwa di Indonesia ini masih ada kesenjangan sosial. Yang pendapatannya banyak, punya pekerjaan yang baik, tentu mereka bisa menempati fasilitas yang baik, kesehatan yang baik, makanan yang cukup. Namun kita juga melihat masih banyak penduduk Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Sehingga mereka tinggal di tempat yang kumuh, makanannya juga mungkin tidak sehat. Dan ini juga tentu mempengaruhi penduduk Indonesia. Kesimpulannya nih, jadi kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh kualitas penduduknya. Indonesia, negara kita nih, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, harus berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Agar jumlah penduduk yang banyak itu dapat digunakan sebagai modal pembangunan. Sekarang, bagi kalian semua, coba tulis nih, karakter positif apa yang dapat kalian lakukan dan dapat kalian kembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar Indonesia. Untuk hari ini, apa yang sudah diberikan, tugas-tugasnya nanti dikerjakan, boleh secara individu atau kamu boleh dengan teman-teman kalian secara berkelompok, karena pasti ada yang sudah kenal satu dengan yang lain. Kalian bisa gunakan itu, lalu bisa didiskusikan. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua.